Oke, aku mau cerita sedikit tentang bagaimana flashback terjadinya sebuah proyek ini. Proyek ini memang sebenarnya kita sudah buat dengan Mr. Sandy, dengan Sion juga jauh lagi, mungkin hampir 9 bulan yang lalu kalau nggak salah. Bahkan dulu dengan berbagai macam cerita, penyanyi juga dulu sebelumnya juga ada Bukan Hazama, segala macam, sampai akhirnya terpilih Hazama. So, memang proyek ini adalah proyek menyatukan dua negara antara Indonesia dan Malaysia, dan ini juga merupakan sebuah kabar baik ya buat industri musik di Asia tentunya, bagaimana bisa memadukan dua genre, dua budaya, dua negara yang berbeda menjadi satu padu untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik buat industri musik di Asia terutama. Tepuk tangan dulu buat industri musik. So, hingga akhirnya Mr. Sandy memilih dan Mr. Sion juga memilih Pep ini. Sebelumnya aku udah beberapa kali bekerja sama dengan Mr. Sandy juga untuk menawarkan kerjasama ini, bahkan ada beberapa lagu yang sudah di-keep, bahkan Mr. Sandy udah nge-keep Pep, aku keep 3 lagu ini, so jangan di kemana-manain. Akhirnya Mr. Sandy ketemu Pep, aku ketemu satu penyanyi, dia bilang dia punya karakter, oke, kita jumpa waktu itu sampai akhirnya ketemulah Hazama. Jadi memang ini juga butuh proses yang panjang, sehingga akhirnya dengan ketemunya Hazama kita coba untuk take vokal di basecampnya ST12 hingga sampai hari ini launchingnya album single terbaru dari ST12 dan Hazama. Oke. Mungkin saya boleh jawab. Oke, boleh. Silakan Mr. Sandy. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana masih lagi ingatkan yang sidang media yang itu. Pada masa itu Itirakat Umum bersama media dan industri untuk memperkenalkan idea Phoenix 360. Dan saya amat sukacita untuk mengumumkan kita telah berjaya mengumpul pelaburan dari sedunia, dan platform itu akan dilancarkan dalam tempoh masa 3 bulan ini ke seluruh dunia, dan satu daripada negara yang asal yang utama adalah di Indonesia. So saya mengambil kesempatan ini untuk memberitahu apa yang kita janjikan tahun lepas, kita sudah berusahakan dan benda itu akan terjadi, dan saya berharap yang platform itu akan mengubahkan masa depan semua artis di dunia. Yang itu yang pertama. Yang saya mau katakan, yang kolaborasi dengan SC12 Management, Indra dan saya sudah bincang projek ini sudah lama. Tapi yang kita katakan, bagaimana saya katakan yang mula, kita bukan buat cerang apa untuk satu lagu atau satu video. Dia punya filosofinya, dia punya latar belakangnya harus menjadi sesuatu yang ada impact. Karena yang saya orang Malaysia, tapi saya ada perusahaan, ada kawan-kawan di Indonesia. Bila saya lihat di social media, pergaduhan antara orang menyindir antara Malaysia dan Indonesia pasal ini lagu aku, lagumu, lagu apa. Gaduh untuk apa? Kita sama-sama sayang lagu, kita sama-sama sayang artis. Bukankah lebih baik kita bekerjasama untuk membuat sesuatu yang membangkitkan industri daripada kedua-duanya ya? So, bila Pep dengan saya berbincang bagaimana kita buat satu platform, katakan SC12 sebagai asasnya, jadi yang penyanyi yang boleh menambahkan nilai, bagaimana, apakah caranya, dan akhirnya kita dapatkan idea yang ini untuk buat satu lagu, mungkin 2 lagu, mungkin 3 lagu, tapi kita cari yang artis yang orang dengar pun akan ternganga. Mungkin ada yang kenal nama, mungkin ada yang tidak kenal nama, tapi bila dengar kolaborasi itu, semuanya kata ini terbaik. So bila kita dapat jumpa dengan Hazama daripada ni recommendation daripada Luncai, kita pun kata ya, ini artis yang memang boleh menjayakan projek yang ini ya. Itu sebabnya saya katakan kita buat lagu yang keluar di pasaran setiap hari berpuluh-puluh. Tapi bukan semua lagu yang ada sanggup mau buat satu sidang media, dan inilah satu-satu lagunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada pihak media yang sudah hadir pada hari ini.
Okey, macam saya sendiri, saya merupakan peminat lagu-lagu daripada Indonesia. Jadi bila saya dapat demo daripada Lucai bagi demo lagu Harapan Tak Indonesia, saya dah memang tertarik dengan melodi dan dari segi lirik saya rasa saya faham lirik dia, cuma mungkin bahasa ada sedikit sebanyak yang berbeza, tapi still dia punya maksud tu saya rasa semua orang faham sebab kita pun serumpun kan. Jadi chemistry saya first time saya bekerja dengan ST12 saya rasa senang, saya rasa macam kita sudah lama kenal walaupun kita kali kita berjumpa sebab Abang Pepek pun seorang yang welcome. So saya rasa sangat senang bekerja dengan Abang Pepek, dengan Abang Indra dan tim semualah. So Alhamdulillah proses rakaman tu saya rasa berjalan dengan lancar, mudah dan kita mendapat satu ukuah yang baik lah sepanjang proses ni berjalan, dan saya rasa macam menjadi satu, senang, kita rasa macam kita dah satu band. So sebab direction lebih kurang sama je. So macam tu lah. Terima kasih. Okey, baiklah. Ada tambahannya Kang Pepek pada mau menambahkan atau cukup? Okey, cukup. Baik. Alhamdulillah kebetulan waktu kita pertama kali ketemu dengan Azama, memang aku dengan Azama buat komunikasi yang intens ya. Jadi memang kita bercanda bareng, kita bercanda bareng, kita ngobrol bareng. Sebelum bicara musik nih, kita bicara tentang rokok kesukaannya apa, minumnya apa, makannya apa, supaya kita bisa lebih tahu satu sama lain. Baru kita masuk kepada intinya adalah aku ada lagu, ini liriknya. So Azama juga sempat nanya, Pep ini maksudnya apa, ceritanya apa, aku ceritain. Sebab memang sebagai seorang penyanyi, di saat dia mulai melakukan take vokal, dia harus tahu cerita story tentang lagu sehingga dia bisa merasakan feel soul dari lagu itu. Nah, tapi memang step awalnya dari kita ngerokok bareng, makan sama-sama, baru sampai kita akhirnya masuk ke dalam ini. Jadi memang cukup singkat, cukup intens, tapi ya cukup akrab, cukup sangat dekat. Oke, jadi tidak terlalu sulit karena memang komunikasi sudah dijalin dengan intens terlebih dahulu. Oke, baiklah, cukup kakak atau ada teman lagi? Kalau Abang Hazama ketika proses rekamannya mendalami lagu tersebut gimana nih, Abang? Sangat mudah sekali sebab penjelasan daripada Abang Pepek sangat jelas. Jadi lagipun lagu ni sebenarnya lebih straightforward, saya rasa lah. So itu yang membuatkan saya rasa senang untuk saya fahami dan saya feel untuk sebelum saya masuk ke dalam studio untuk menjalani rakaman vokal lah. So Alhamdulillah Abang Pepek punya penerangan sangat simple, jelas dan saya terus senang faham. Jadi prosesnya agak mudah. Terima kasih. Sebenarnya gini, ST12 memang sudah sejak lama aku rubah secara packagingnya ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu atau sebagian sudah tahu atau sebagian belum. Bahwa dari awal ST12 selepas dari Charlie keluar dari ST12 memang aku bentuk bukan sebagai as a band, tapi sekarang memang dibentuk as a brand. So ST12 adalah sebuah brand. Jadi kalau sebuah brand, siapapun penyanyinya, yang penting kita tetap berkarya, tetap bisa memberikan buat kontribusi buat industri musik Indonesia. Kita tetap bisa menghibur semua buat penikmat musik Indonesia. Jadi otomatis dengan kita menjadikan bahwa ST12 sebagai brand, so kita bisa kerjasama dengan pihak manapun, kita bisa kerjasama dengan penyanyi manapun. Makanya waktu awal-awal kita pisah, kita ngeluarin single pertama Putih-Putih Melada dengan Ridho, itu alhamdulillah mendapat 16 platinum 2013 di Asia. Lalu kita keluarin kemarin dengan Firman juga dapat 10 platinum yang Kepingan Hati, itu juga sama. Begitupun juga dengan Aris kemarin cepat keluar, sekarang dengan Hazama. Maybe next projectnya kita juga udah cakap dengan Keon, dengan Sedi juga. Kita mau buat dengan penyanyi Singapura, kita buat dengan penyanyi Filipina. Jadi nanti kita akan jadi satu kesatuan di konser. Itu tujuannya. Yang kedua juga tadi ada sedikit pertanyaan yang belum terjawab bahwa the first time special performance kita akan perform di Malaysia dengan Hazama itu tanggal 10 November. Itu the first time kita perform pertama, jadi spesial lagu Harapan Tak Kunjung Usai kita akan bawakan secara live performance di Malaysia. Dan mungkin juga
suatu hari nanti kita akan bisa bawakan juga di Indonesia. Kita lagi sedang prinsip untuk itu. Oke, baiklah. ST12 sebagai brand untuk saat ini. Sebenarnya kalau kita mau tarik benang merah, kita sebagai musisi sebenarnya bukan bicara enak dan tidak enak. Tapi sebagai musisi, bagaimana karya itu bisa diterima, bisa dinikmati, menjadi sesuatu konstruksi yang baik. Sebenarnya kita lebih ke situ sih. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya cita-cita ST12, tapi kalau tidak ketemu dengan orang yang tepat, nggak bisa juga terlaksana. Dan alhamdulillah aku ketemu dengan Mr. Sandy, Mr. Kawan yang bisa mewujudkan impian kita bersama untuk bisa kolaborasi dengan beberapa negara besar di Indonesia. Jadi network itu juga sangat penting bagi seorang Pepep. Maksudnya Pepep juga walaupun komposer, band segala macam, tapi kalau nggak punya bantuan dan dari teman-teman kita punya kerjasama yang kuat, nggak akan bisa terjalin. Dan mudah-mudahan next projectnya bisa dengan negara yang lain yang sedang kita buat. Sulit mana, aduh tetep sulit mana katanya, sulit mana musisi Indonesia kalau sama musisi Indonesia atau musisi Malaysia, pengen Sama dijawab. aja ya, karena semuanya sama. Karena kita orang musik, kita orang seni, bekerja dengan siapapun, aku rasa kita punya kelebihan, punya daya interesting masing-masing yang semuanya unik lah, asik, semuanya top. Oke, Ya, kalau kita bahas yang masalah lirik cerita dulu. Aku buat cerita ini tentang lagu ini memang pasti semua orang pernah merasakan bahwa lagu ini menceritakan tentang sebuah dua orang yang sedang melakukan jalinan pacaran, tapi dia selalu dibanding-bandingkan dengan mantannya. Ayo, siapa yang merasakan? Dia selalu dibanding-bandingkan dengan ex-nya, apakah itu ex pacar atau ex wife atau apapun lah. Tapi yang pasti cerita ini memang yang aku angkat untuk menjadi sebuah isu publik ya. Jadi memang bahwa di lagu ini menceritakan bahwa seorang laki-lakinya mau kayak apapun, kamu harus terima aku adalah aku yang baru, jangan samakan aku dengan mantanmu atau dengan ex siapa yang lain. So dia harus terima kita dalam keadaan inilah aku. Makanya ada lirik aku adalah aku, jangan samakan dengan mantan kamu. Yes, itu. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Oke, yang kedua pertanyaannya ketika memilih Bang Hazama ya kakak ya, ketika mau diulangi lagi, ketika memilih Bang Hazama itu apa pertimbangannya? Karena kan tadi balik lagi kita ngobrolin tentang ST12 ini bakalan collab sama musisi yang lainnya. Pertimbangannya? Pertimbangannya banyak, itu mungkin bisa satu buku. Yang pertama adalah pertimbangannya ada label besar, Dua Suara Media, ada Lucai juga bukan label yang baru, udah puluhan tahun di Malaysia. Hampir semua musisi bahkan di Indonesia juga sangat mengenal Lucai, Dua Suara Media, apalagi Sosok Besar Sandy juga. Kalau kita cerita udah di industri udah malang melintang sudah cukup lama, itu menjadi suatu perhitungan juga. Terus masalah Hazama juga, memang Hazama juga di Malaysia nya juga mereka bukan penyanyi baru, penyanyi yang memang sudah top juga ya. Begitu juga ST12 pemilihan lagu kita juga dengarkan sama-sama, proses rekaman juga kita semua hadir, bagaimana bisa memaintain, bagaimana bisa makeover lagu, bagaimana. Dan kebetulan yang paling mudahnya sekali adalah alhamdulillah banget bahwa Hazama ini cukup, menurut aku salah satu penyanyi yang smart. Artinya dia di saat kita discuss dia bisa nangkap apa yang kita mau dan dia bisa implementasikan, dia punya suara untuk bisa lebih baik. Jadi memang kerjanya nggak terlalu susah dan ya penyanyi yang smart aku bilang. Karena kerjanya kerja cerdas ya. Yes, jadi nggak semua penyanyi punya ya. Nggak semua penyanyi punya. Baiklah. Oke, sebelum saya datang ke Jakarta saya dah diberikan demo. So masa dalam 1 bulan tu saya hari-hari dengar lagu tu. Saya hari-hari dengar, ada juga yang beberapa part yang saya tak faham. So mula-mula saya ada konflik terhadap ceritanya masa sebulan tu. So saya dalam sebulan tu saya fokus pada melo. Saya cari feel tu daripada melodi dan saya rasa melodi tu memang dia dah ada feel, ada sedih, ada happy. So cuma saya tak faham dari penceritaan sebab kadang-kadang ada penggunaan bahasa kan yang saya tak faham. Jadi bila saya sampai ke Jakarta, Bandung, saya datang ke
ST12 punya studio. Di situlah Abang Pepet dia menjelaskan keseluruhan tentang film. Dalam sambil-sambil makan tu saya terus, sebelum tu saya dah ada dah, saya faham sedikit tapi tak faham total. Jadi bila sudah sampai ke Bandung, Abang Pepet terus huraikan habis, saya terus faham. Jadi prosesnya mungkin dalam sebulan lebih juga lah untuk saya faham keseluruhan untuk penceritaan. Dan saya percaya kata Abang Pepet tadi, isu ini saya rasa semua orang mungkin pernah lalui, dan saya pun mungkin pernah lalui juga. Kerana itu saya rasa macam lagu ni saya rasa dekat dengan public lah. Dan oleh kerana itu saya terus faham, sebagai seorang baik saya faham dan saya tahu macam mana saya nak menyampaikan feel untuk lagu Harapan Tak Kunjung Usai. Terima kasih. Baik. Kalau publishing nanti aku serahkan ke Mr. Mencai sama Sandy. Aku cuma mau jawab bahwa memang semua lagu yang dikeluarkan oleh ST12, baik masalah personal maupun kita collaboration, kita semua selalu communication untuk bicara tentang waktu. Makanya akhirnya launching lagu ini di bulan ini, karena memang sebelumnya 2 bulan sebelumnya kita ada launching dengan Aris. Jadi memang kita selalu komunikasi, tim kita, manajemen kita, tim IT, tim medsos, dan all tim baik di Malaysia, di Indonesia, kita selalu komunikasi.